Ngeri, Bapak Politik Identitas Anies di lingkaran ACT, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Salah baik-baik saja. Pertama, jelas 37A penggelapan, memiliki yang tanpa melawan haknya, tanpa perbuatan pidana. Jadi dia jelas penggelapan. Pertama jelas, atau itu penipuan. Yang kedua, kena pencucian uang orang-orang ini, ya. Yang ketiga lebih penting, kalau sekarang nih oleh PPATK diserahkan ke kantornya Pak Ahmad Nur Wahid kepada organisasi tertentu walaupun belum terdaftar, tapi kan kalau itu ternyata terbukti nanti adalah ada kegiatan yang dilarang, ya bisa kena undang-undang tindak pidana teroris, ya. Gitu ya. Lembaga semacam ACT ini selain menjual penderitaan banyak orang, juga menjual ayat-ayat supaya petingginya bisa tetap hidup mewah. Dan saya jelas nggak kaget ketika akhirnya laporan dari majalah Tempo membongkar kedok kalau petinggi ACT gajinya ratusan juta rupiah setiap bulan. Akhirnya Badan Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia menemukan bukti bahwa ada transfer liar yang begitu brutal kepada pengacau dari sebuah organisasi penerima sumbangan di Indonesia. Lebih mengerikan lagi, organisasi ini ternyata di-backing oleh banyak politisi-politisi yang saat ini sedang berkuasa di negara ini. Ada juga para politisi yang sempat berkuasa di negara ini dan sampai saat ini masih kelihatan ada di dalam pusaran donasi haram ini. Transfer liar yang begitu mengerikan membuat kita sama-sama risih dan khawatir. Negara Indonesia ini duitnya ternyata banyak yang keluar ke jaringan pengacau. ACT ini didukung oleh Anies juga loh, si Bapak Politik Identitas. Apakah Holy Wings ditutup karena nggak transfer? Selain banyak yang ketipu sama robot trading, ternyata lebih banyak donasi yang dikirimkan oleh masyarakat Indonesia, tapi masuknya ke kantong para penguasa yang sebenarnya tidak perlu mendapatkan bantuan. Gaji 1 bulan yaitu 250 juta rupiah plus 3 mobil mewah yaitu Alphard, Pajero, dan satu lagi saya nggak ingat. Membuat mata kita terbuka lebar bahwa adanya penyelewengan dana dari aksi cepat tanggap. Polisi pun akhirnya mau tidak mau membuka lagi kasus yang sudah pernah dilaporkan sejak tahun 2021. Ternyata ada laporan nyangkut nih ya teman-teman. Sebetulnya polisi selama ini ngapain aja sih? Dan apa sih yang dikerjakan? Kok bisa-bisanya menyangkut-nyangkutkan laporan? Apakah karena ada sebuah aksi viral sehingga polisi baru bergerak? Apa yang bisa diharapkan dari polisi ketika mereka bergerak melihatnya hanya karena viral sebuah berita? Saya kira yang menjadi permasalahan adalah uang donasi yang dibuat poligami dan hidup mewah dengan jualan ayat. Setelah kita lihat polisi melihatnya lamban dalam mengusut kasus Roy Suryo dan juga aksi cepat tanggap, saya rasa bisa menduga-duga bahwa di dalam tubuh kepolisian masih ada orang-orang yang membela mereka. Masih ada orang-orang yang takut penguasa lama. Apalagi kita tahu nih bahwa orang-orang di dalam aksi cepat tanggap ini adalah orang-orang yang dekat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Artinya mudah sekali kasus mereka dibuat pudar dan juga menguap entah kemana. Pihak-pihak penegak hukum juga tidak berani bertindak secepat mungkin. Seperti apa yang dilihat dari kasus Roy Suryo. Yang paling menakutkan lagi nih adalah ternyata dana-dana yang digalang lewat aksi cepat tanggap ini mengalir ke ormas-ormas pengacau, baik lokal lintas kota maupun internasional lintas negara. Aksi cepat tanggap ini memberikan kita perspektif bahwa jualan ayat dan mayat masih gampang sekali dilakukan di Indonesia. Setidaknya kita pernah melihat Anies Baswedan merupakan sosok yang menjadi simpatisan dari aksi cepat tanggap ini. Ada juga sosok Chaplin yang berbahaya dan pernah berkuasa di negara ini dengan kumisnya yang gak jelas, juga mengatakan dan menyatakan secara jelas dukungannya kepada aksi cepat tanggap ini. Saat ini, Densus 88 menyelidiki temuan PPATK soal dugaan aksi cepat tanggap terkait pendanaan pengacau sebagaimana disampaikan oleh PPATK. Akankah nantinya aksi cepat tanggap ini terkait dengan pengacau bisa dikaitkan juga dengan Anies Baswedan dan juga saudaranya Novel Baswedan yang saat ini bekerja di kepolisian? Kita tahu bahwa ada peribahasa yang mengatakan tentang orang jahat bersama orang jahat. Entah mengapa saya mulai paham tentang peribahasa ini. Anies Baswedan, Charlie Chaplin, mereka adalah orang-orang yang dekat sekali dengan aksi cepat tanggap ini. Sangat amat berbahaya sekali jika kita membiarkan mereka menjadi penguasa di hari kedepannya.
Bisa-bisa Indonesia hancur karena nanti ada lembaga-lembaga pengacau yang datang ke Indonesia karena donasi dari aksi cepat tanggap ini.